Nah, kita akan berbicara tentang kematian. Kematian prinsipnya setiap yang bernyawa pasti akan mati. Entah itu manusia, hewan, tumbuhan, dan berbagai setiap hal. Ketika di situ mengandung unsur nyawa, pasti dirinya akan mati. Nah, kematian seseorang itu adalah misteri. Tidak ada seorang pun yang tahu. Bisa saya belakangan, kamu duluan, dan bisa juga kamu yang pertama, saya yang paling terakhir. Dan yang paling jelas adalah seberapapun umur kita, kemanfaatan diri kita, ilmu kita, amal kita, dan manfaat-manfaat lain yang positif yang kita rasakan, yang kita bisa berikan, itulah titik plus, titik poin dari setiap manusia. Nah, menyikapi hal tersebut, ketika kita menemukan seseorang dalam detik-detik meninggalnya, itu disebut nazak. Ada yang menyebut sakaratul maut, ada yang menyebut detik-detik terakhir, ada yang menyebut hampir istet dan lain sebagainya. Yang artinya ketika seseorang kok dalam keadaan akan meninggal, itu dinamakan sakaratul maut. Nah, kita yang berada di sekelilingnya yang masih sehat harus senantiasa menuntun orang yang sedang sakaratul maut tadi untuk melafadzkan kalimat-kalimat tauhid. Misal kita bilang, ayo mbah nyebut, ayo mbah nyebut, nyebut mbah nyebut. Nah, itu kurang tepat. Dalam hadisnya Nabi itu dicontohkan dengan la ilaha illallah. Coba nyebut la ilaha illallah, itu seterusnya. Namun ketika sudah mulai susah, mulai sulit, kita persingkat dengan Allah, 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 dan seterusnya. Nah, ketika orang tersebut memang benar-benar sudah meninggal, maka kita langsung mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu dinamakan kalimat tarji'. Kalau kalimat basmalah itu bismillahirrahmanirrahim. Kalimat tasmiyah itu sama artinya dengan basmalah, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau kalimat hamdalah itu alhamdulillahirabbil alamin. Sedangkan kalimat tasbih itu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, kematian seseorang tadi itu karena sudah habis umurnya dan nyawanya dicabut oleh malaikat Israel atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, banyak hal yang kita lakukan setelah membaca kalimat tarji'. Kita juga harus menata jenazah tersebut, harus dipejamkan mata dan memohonkan ampun atas dosa-dosa mayit tersebut. Harus aman dari jangkauan binatang atau hal-hal berbahaya lainnya. Jenazah juga harus ditutup dengan kain yang bersih, suci, sebagai penghormatan dan supaya tidak terlihat aib atau kekurangannya. Dan keluarga yang ditinggalkan boleh mencium si mayit asal tidak
berlebihan. Nah, ketika kita memandikan, yang berkewajiban pokok, yang berhak pokok itu adalah keluarga dan anak-anaknya. Kalau tidak bisa baru meminta tolong kepada tokoh agama setempat. Maka dari itu kita harus menguasai materi tentang pemulasaraan jenazah ini agar suatu saat ketika kita kok dilalah menemukan kasus, kita bisa respon dengan tindakan yang sesuai syariat Islam. Nah, misal kok ada suami yang meninggal, istri boleh ikut memandikan tidak? Nah, padahal istri itu kan wanita, suami pria. Boleh memandikan enggak? Boleh. Anak perempuannya memandikan boleh tidak? Boleh. Karena ada hubungan yang istri adalah suami istri, yang anaknya adalah nasab. Tapi yang paling baik adalah jika mayat laki-laki, maka yang memandikan mayat laki-laki. Jika mayat perempuan, yang memandikan mayat perempuan. Dan ketika ingin memandikan tersebut, kok kebetulan kamar mandi kita sempit, kita bisa membuat tempat mandi darurat. Intinya di situ adalah harus tertutup, jangan di tempat umum. Menyiapkan air yang suci dan mensucikan. Bagian-bagian intim si mayat harus tertutupi. Syukur dengan jarit, kain dan sebagainya. Misal kok tidak ada, bisa menggunakan dedaunan asal yang berdaun lebar dan tidak menyebabkan gatal dan lain sebagainya. Ingat, airnya harus menggunakan air yang suci dan mensucikan, tidak boleh menggunakan air selain air tersebut. Nah, setelah selesai dimandikan dengan sesuai syariat Islam, kemudian kita bisa mengkafani. Kafan itu yang paling bagus, yang paling baik adalah kain putih polos dan mudah busuk, artinya yang murah. Tapi misal kok tidak ada, sudah dicari ke pasar, sudah dicari kemanapun kok tidak ada, maka boleh menggunakan kain lain yang bersih. Bisa pakai sarung, bisa pakai gorden dan lain sebagainya. Dan batasan minimal untuk membungkus mayat laki-laki adalah minimal 3 lembar dan wanita minimal 5 lembar. Ini bisa dipahami ya. Dan ketika menyolatkan, ingat, ketika menyolatkan mayat laki-laki, maka posisi imam berada di samping kiri kepala mayat. Bukan berada di kepala mayat, tapi berada di samping kiri kepala mayat. Berbeda dengan ketika itu mayat perempuan, maka sang imam berada berdiri di bagian samping kiri perut mayat. Dan ingat, jangan sampai salah niat. Usolli ala hazal mayyiti, itu untuk mayat laki-laki, dan usolli ala hadhil mayyitati, itu untuk mayat laki-laki. Dan doanya juga dirubah sedikit. Untuk takbir ketiga dan keempat, kalau laki-laki Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau perempuan Allahumma la tahrimna ajrahu wa la Allah, kalau perempuan Allahumma ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Kalau perempuan. Nah, takbir keempat Allahumma la tahrimna ajrahu untuk laki-laki, wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu.
Kalau perempuan, Allahumma la tahrimna ajroha wala taftinna ba'daha waghfir lana. Walaha, ingat, jangan sampai salah, jangan sampai terbolak balik. Sampai sini, misal ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar kebaikan ini tidak berhenti hanya di tanganmu saja.